Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Akhirnya apa dia kata? Ya, ucapannya menambah kepahamanku kepada Al-Quran dan Hadis. Itu yang dikatakan Imam Ibn Athaillah. Itu juga yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, ketika dia mengatakan jangan duduk dengan orang sufi itu bodoh-bodoh. Tapi ketika dia duduk, baru duduklah dengan mereka. Ucapannya menambah ilmuku dan pahamku dan menambah zuhudku. Ya. Saya heran ada orang kumpulan tarekat tidak ada majelis ilmu di situ. Bahkan tak suka ilmu, itu pening sudah. Ya. Maunya zikir saja dengan menari. Ya. Jika mengaji terus mengantuk. Ini nak pergi kemana? Sedangkan Allah itu disembah bil ilmi la bil jahl. Allah itu disembah dengan ilmu bukan dengan bodoh. Ya. Memang kasar lah ini bahasa ini. Ya. Tapi kalau tidak, maka ahli ilmu menyangka orang sufi bodoh. Ya. Imam Abdul Qadir Al-Jilani mujtahid mutlak, bahkan mutlaku mutlak. Ya. Sekarang orang bertarekat Qadiriyah tidak mau mengaji. Gimana? Tak betul. Baik. Janganlah engkau tetapkan hukum dengan ilham yang kau dapatkan. Terkadang ada terjadi ya pada yang tidak diridhoi oleh Allah. Ya, kewajibannya itu. Jadikanlah syariatmu muslah. Ya, misali artinya yang utama, yang musahihah, yang detektor tadi. Karena dia adalah buah yang dipetik oleh orang yang mendapatkannya. Dia memiliki keburukan dan kebaikan sekaligus. Sebagaimana juga dia yang memberikan jalannya yang dilalui oleh mazhabnya. Hati-hatilah. Innalahu fi kulli ta'ifatin, setiap golongan itu punya hukum fikih. Ya, maka kalau orang fikih misalnya mengkritik orang sufi, orang-orang sufi yang munsif, yang alim, dia akan dengar. Karena begini, memang ulama fikih itu adalah orang yang mendapatkan ilmu sama ilham, tetapi orang sufi mengatakan itu bizon, dengan zon. Arti zon itu memahami Al-Quran melalui kata-kata, melalui ilmu bahasa, melalui konun bahasa, undang-undang ilmu, dan melalui hasil renungan pikiran itu, selama itu menggunakan akal dengan segala objektif akal, kedudukannya zon. Nah, yang diperoleh melalui ruh itu yakin. Jadi ketika orang sufi mengatakan ketunggalan Allah itu adalah, dikatakan wujud itu satu, hanya Allah, yang lain ilusi, itu adalah paham datang dari yakin. Tapi kalau kita membaca di buku, kita masih zon juga karena kita baru memahaminya dari tulisan. Ya. Namun bersyukur kita diberi paham oleh Allah, itu bersyukur. Nah, ingin saya katakan bahwa ulama fikih ini bizon, menetapkan hukum hakam, dan ulama ahlillah ini aulia bil yakin, juga menetapkan hukum hakam. Ya.
kedua-duanya di mata Allah sama kedudukannya dari Allah, tidak beda. Bedanya dia bil aql, ini bil qalbi. Maka orang sufi semua keputusan hukum ikut ulama fikih itu, karena dialah yang dianugerahkan oleh Allah zon itu. Tapi ketika bicara tentang ya, amal batin, maka itu adalah orang sufi. Ya. Maka sebenarnya ketika orang fikih menghukum atas perkataan orang sufi, atas perbuatan orang sufi yang menurut mereka salah, maka orang sufi sebaiknya mengalah. Oke? Ganti. Gitu. Kenapa yang dikatakan orang sufi itu tetap bahasa yang boleh dibincang dan boleh disalahpahami. Yang benar adalah yang ada di sini, yang tidak bisa diucapkan. Jadi jangan kukuh dengan istilah itu. Itu sebab banyak istilah karena menghadapi fuqaha itu. Sehingga kata siapa ya, saya pernah baca, Imam Ibnu Arabi bilang fuqaha itu seperti menara mercusuar itu yang menyoroti kapal-kapal di laut, takut ada penyamun. Ya, apa? Menara hijau itu yang tinggi itu. Ya, jadi jika ada penyamun yang melalui batas padan itu, maka wah terus disorot terus ya, sampai dia pergi. Nah, fuqaha itu memang bidangnya menghukumi alfaz, kata-kata perbuatan yang yukhalifus syariah. Wah, ini fikih cakapnya sufi cakapnya tak betul, terus terima sudah. Karena yang kita yakini bukan kata-kata itu, tapi ini. Oh, ini tak paham, cakap tak paham pula. Ini ulama pun tak paham nih. Oh, ini ya. Ini akhlak ulama sufi dulu begitu. Ya. Dia kira bahwa hukum hakam yang didapatkan oleh ulama fikih itu dari Tiongkok, ya, dari Allah lah sama. Ya, yang dari Tiongkok itu corona, ya, sama dari Allah. Tidak ada bedanya sama sekali. Zonni atau yakini itu istilah perbedaan alat idrak. Nah, orang sufi semuanya mendengar hukum hakam yang diijtihadkan oleh orang fuqaha itu dan diyakini betul. Itu. Namun memang terkadang orang fikih tak terima perkataan orang sufi karena ya akal, objeknya kan dengan akal. Akal kan tak melihat objek yang di alam batin itu. Jadi ketika misalnya kita bicara widatul wujud, lalu ada orang sufi, widatul wujud itu tak betul, sudah jangan dijawab lagi, ya sudah, ya, karena itu istilah. Tetapi ketunggalan ada, hanya Allah yang punya, itu tak dapat dirubah di sini. Apapun istilahnya. Akhirnya orang sufi, widatul syuhud. Lalu orang sufi, boleh. Ya sudah, bolehlah widatul syuhud, boleh. Kan sama maksudnya. Maka dalam kitab Sidi Abdul Qadir Isa itu, dalam kitab Haqaiq Tasawuf, la musahhata fil istilah, katanya. Jangan berkukuh di istilah itu. Ya. Nah, ketika sudah jadi ilmu, orang yang mempelajari ilmu makin begaduh. Begitu ditanya, coba kembalikan ke syariat, ya, tak tahu jalan balik, jadi masalah pula. Nah, itu yang terjadi sebetulnya. Hati-hatilah karena setiap golongan punya hukum. Jika engkau tidak tahu tentang apa yang kami dapatkan, janganlah engkau cari ilham surahnya, karena ada was-was iblis yang menyertainya. Jadi bertasawuf itu jangan nyari ilham, nanti ada ilham iblis pula. Wahai fulan, kamu sudah wali, ya, tapi jangan bagi tahu siapa-siapa, ya. Ya, iblis.
fi syaklihi, dalam bentuknya, wala tartibi surati, dan urutan surahnya. Ya. Wa in tamayyaza, jika dapat dibedakan, fal makna yuqaribu, nanti maknanya lah yang akan, ya, artinya yuqaribu, yang mendekati kebenaran itu. Fa'lamu ayyuhal jin wallahu yatawalla hudakum. Ketahuilah wahai jin, semoga Allah menanggulangi hidayah kamu. As-su'alu sadis. As-sadis wa sab'un wa sa'aluni ma makna hadis sayati 'alan nasi zamanun. Rasanya udah ini ya. Yasiru fihil mautu tuhfatan likulli muslimin. Ya. Akan datang satu masa pada orang yang di dalam masa itu mati itu malah menjadi tuhfa. Apa tuhfa itu? Hadiah, ya, bagi setiap muslim. Artinya mati lebih bagus. Nah, inilah corona ini kan mati lebih bagus ini. Li ayyi syai'in yakunu bihil mautu khairan ma' dawami tauhidihi lillah. Untuk sesuatu apa mati itu menjadi bagus? Ya. Sedangkan tauhidnya kepada Allah itu terus menerus. Kenapa jadi mati itu lebih bagus? Fa'ajabtuhum innama yakunul mautu tuhfatan fi haqqi man lam yasbir ala mararati zamani. Ya. Wasakhata ala al-aqdari famislu hadza hayatuhu madhmumah wa amma al-mu'minu sabiru ala al-aqdar al-musallam laha fa hayatuhu mahmudah ala al-aqdari al-musallami laha fa hayatuhu mahmudah wa hiya ahsanu min mautih walakin qad sara dzalika fi zamanina hadza a'azza min al-kibritil ahmar bal ghalibun nasi kal abdil abiq min sayyidih walaula anna rahmatallahi sabaqat ghadabahu la khassifa binal ard. Ada satu masa nanti mati lebih bagus. Seolah-olah mati itu seperti sesuatu yang diinginkan, seperti orang menginginkan hadiah. Maka untuk sesuatu apa mati itu menjadi begitu baik? Ya, padahal dia bertauhid terus kepada Allah. Maka aku jawab, katanya, mati menjadi tuhfah itu pada orang yang tidak sabar kepada pahitnya zaman. Dan dia tidak, artinya benci, marah kepada takdir. Jadi orang kalau sudah takdir itu takut, nah ini kan sudah tidak kenal Allah. Karena sebetulnya apa yang Allah ciptakan itu semuanya baik, nggak ada yang buruk, tak ada itu. Kalau sudah berwujud itu baik, buruk itu karena ada iktibari, ya, ada ujian di situ, ada hikmah di situ. Itu satu. Kalau secara hukum, kalau secara sifat benda, kebendaan, wujud benda semesta ini, itu masalah tabiat. Ya. Mungkin orang tidak suka, yang lain suka. Bagi yang suka indah, tidak buruk, tapi bagi yang tidak suka buruk. Selain itu berarti masalah agama. Nah, masalah agama ini adalah ada ikhtibari, imtihani, ibtilai, fardi, gitu. Ada takdiri, semua buruk itu. Kan Allah yang mengatakan buruk, gitu. Sama Allah yang mengatakan baik. Allah yang mengatakan. Dulu ada binatang-binatang yang diharamkan, buruk. Kepada umat Islam dihalalkan, baik. Jika masalah agama baik buruk itu masalah i'tibari, bukan mutlak. Ya. Maka apa yang Allah ciptakan semuanya baik.
Itu. Kalau tidak, untuk apa Allah ciptakan yang tiada berguna? Kalau ada buruk mutlak. Ya. Yang paling kurang bagi akal itu, dia akan menerima sesuatu dengan indah. Karena kalau tidak ada baik buruk, hampir akal tidak menikmati ya, ciptaan dan nikmat Allah ini. Coba kita punya istri cantik itu karena ada wanita lain yang jelek. Ya. Kita lihat orang Arab tuh perempuan cantik semua. Tapi setelah saya tanya orang Arab, itu jangan dia jelek tuh. Wah, itu sudah cantik tuh. Tapi dia bilang jelek pula. Ya. Kita perempuan di sini, maaf, jelek banget. Ya. Hidungnya pesek, tapi orang Arab, wah itu sedap nampaknya. Kan ini tabiat lain-lain, bukan urusan agama kan? Ya, urusan tentang alam semesta ini tabiat. Ya, tabiatul alam, tabiatul kaun. Selebihnya masalah agama, pelajaran. Maka orang yang tidak punya pandangan ya, hakikat ini, kalau sudah buruk, wah, sudah di blacklist itu buruk, ya, sudah di apa? Kalau rumah ini tak bayar-bayar disita oleh bank apa namanya? Ya, sudah disita. Buruk, tak ada buruk itu, semuanya pelajaran. Ya. Itu sebab para wali itu yang lebih dia mencintai kepada yang buruk itu. Dalam agama ya, itu yang lebih dicinta. Memang dia perlu untuk dicinta. Itu. Tidak hina sama sekali. Karena dia meyakini Allah ciptakan buruk dan dosa itu untuk ya, untuk apa? Untuk Allah ampuni. Ya. Kalau Allah bikin dosa dia tidak mampu mengampuni, waduh, bahaya itu. Ya. Allah buat dosa yang Allah tak mampu mengampuninya, ini Allah, ya Tuhan tak ada. Sedangkan di sini dikatakan bahwasanya maka yang seperti inilah hidupnya tercela. Adapun mukmin yang sabar kepada takdir, yang pasrah, al-musallim laha, yang pasrah kepada takdir, maka hidupnya terpuji. Dan ini hidupnya lebih baik daripada matinya. Tetapi di zaman ini nyari yang begitu itu lebih jarang daripada kibritul ahmar. Apa kibritul ahmar itu? Apa kibrit ahmar itu? Belerang merah. Belerang kan semuanya putih. Yang merah itu kan jarang. Seperti itu jarangnya. Susah nyarinya. Ya. Itu kibritul ahmar itu sudah jadi lambang bagi wali. Ya, wali itu al-kibritul ahmar. Makanya Imam Ibnu Arabi itu digelari oleh murid-muridnya al-waliyul abhar wal imamul akbar wal kibritul ahmar. Ya. Wali besar, imam agung, dan kibrit merah. Jarang. Nah, kalau ada wanita cantik dan satu-satunya, ini kibrit ahmar ini. Apalagi yang mau dipoligami itu kibrit ahmar itu. Yang lain kibrit putih. Sorry ya, muslimat. Soalnya di rumah ini lelaki tak berani lah, di sini saya hibur. Nampak berani. Bahkan umumnya manusia itu seperti hamba yang kabur dari tuannya. Coba, kita itu ketakutan takdir. Takdir juga yang kita sebut takdir itu yang buruk. Ya. Itu seperti hamba lari daripada tuannya. Seperti begitu. Makanya orang sufi lebih suka dikasih musibah daripada dikasih anugerah. Coba itu.
Kan jarang itu. Lihat buku-buku tasawuf itu semua berkata begitu. Ya. Sering mengutip Imam perkataan Sidna Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan begini, kalau aku berusaha untuk mendapatkan sesuatu, kemudian dapat, aku gembira sekali, sedih 9 kali. Kalau tidak dapat setelah berusaha keras, aku sedih 1 kali, 9 kali itu aku bahagia. Coba ini kan kibrit ahmar ini. Ini ngomong apa ya, ki wong edan ini gitu ya. Lah kok gagal kok gembiranya 9 kali. Ya, Sayyidina Ali bilang begitu. Sedihnya cuma sekali, kenapa? Gagal. 9 kalinya gembira, kenapa? Allah kalau ngasih musibah kegagalan, kita terima, dosa kita diampuni. Derajat kita dinaikkan. Diberi pahala. Ya, kita punya banyak ilmu baru, pengalaman. Akal kita makin matang. Jiwa kita makin kuat. Ya, makin tabah dimarah istri. Ya, kalau itu kita masukkan juga ke 9. Karena saya pun tak tahu 9 itu apa-apa ya. Ya, apa sajalah. Ya, mungkin lebih dari 9. Karena itu 900 bukan 9 bilangan. Ya. Tetapi kalau dia berhasil hanya gembira sekali. Apa? Dia berhasil. Yang lain sedih. Kenapa? Ditanyakan untuk apa? Bersyukur tidak? Ada hak orang tidak yang terambil? Wah, banyak pertanyaannya. Maka dia ketakutan. Nah ini kan gak pakai otak itu sudah. Sudah tidak pakai pikiran, tapi pakai jiwa. Ya. Nah ini kibrit ahmar. Coba, kita derita itu takut. Orang yang takut derita, maka tidak pernah merasakan bahagia, walaupun dia sedang bahagia. Ya. Nah ini, beliau mengatakan ini seperti hamba yang lari dari tuannya. Kalau saja tidak ada rahmat Allah yang mengalahkan marahnya, sudah ditelan bumi kita ini, disapu habis oleh bumi ini. Ya, tapi rahmat Allah. Itu sebab orang yang sedang benci, marah, menghina, berbuat buruk, menyakiti orang, ya memang itu adalah karena sifat buruk dia sumbernya dari sifat buruk dia semua itu. Tapi bukan hanya itu, orang sufi menjelaskannya. Orang yang sedang menghina orang, memandang rendah orang, memarah, mencaci, memaki, itu sebetulnya hakikatnya Allah sedang benci dengan dia. Ya. Ketika Allah marah kepada orang itu, ya, dibuat orang itu berperangai seperti itu. Lihat Nabi, mana ada benci kepada orang, karena Allah suka kepada dia. Wong ini semua makhluk Allah ya. Ya, maka dialah sebagai pembawa kasih sayang Allah itu. Meskipun kepada kafir. Ya. Ini kita beza mazhab, begaduh tak berhenti-berhenti. Ya, musim Maulid masuk begaduh. Musim Isra Mi'raj begaduh. Ada orang mati begaduh. Ya, karena ada tahlil 7 hari. Ya, tak habis-habis. Beda parti pula. Begaduh pula. Wa ansyadu fi madhil abdi ta'i ar-radi an rabbihi min ghairi tirad. Kemudian mereka berkasidah tentang pujian kepada hamba yang taat dan ridho kepada Tuhannya tanpa ada komplain i'tirad. Al-abdu ma kana fi halil hayati bihi ka halihi ba'da mautil jismi war ruhi. Wal abdu ma kana fi halil hijabi bihi nuran ka isyraqi zatil ardi min nuhi. Fahalatul mauti la da'wa li sahibiha kamal hayatul da'wa bi tasrihi.
fi haqqi qaumin wa fi qaumin takunu lahum tilka da'awi bi ima'in wa talwihin fa in fahimtal ladzi qulnahu kum tabihi waznan tunazzihu an naqsin wa tarjihi wa kunta mimman tuzakkihi haqa'iqa wa la sabila ila ta'nin wa tahjrihi wa in jahilta alladzi qulnahu ji'ta ila dari su'ali bi sadrin ghairi masyruhi. Hamba yang keadaan hidupnya seperti keadaannya setelah kematian jisim dan ruh. Ya. Dan ada hamba yang keadaannya terhijab. Ada yang keadaan hidupnya bihi, ya, bihi dengan Allah. Ya. Tetapi ada orang yang pihalil hijab bihi, terhijab dengan hidupnya itu, dengan keadaannya itu, dengan sesuatu itu. Maka nanti halil hijab. Ya. Nuran ka isyraqi dzatil ardi min nuwahi. Cahaya, ya, seperti terbitnya cahaya yang artinya terbit datal ardi min nuwah. Nuwah itu dari berbagai arah. Ya. Maka keadaan mati la da'wa li sahibiha. Tidak ada dakwah bagi si pemilik kematian itu. Seperti hidup punya dakwah bitasrihi. Pada hak satu kaum dan di kaum yang lain mereka mempunyai dakwah itu dengan ima, dengan isyarat. Ya. Jika kamu paham apa yang kami katakan, maka silahkan kamu timbang. Yang mana dapat kamu bersihkan antara kurang dan tarjihnya, mana yang benarnya. Dan engkau termasuk orang yang membersihkan hakikatnya dan tidak ada jalan untuk mencederainya, menolaknya, melukainya. Jika engkau tidak tahu apa yang kamu katakan, maka datanglah kepada dari soal. Artinya bertanyalah dengan dada, ya, yang tidak bisadrin ghairi masruh, yang tidak lapang. Jita ila dari soal bisadrin ghairi masruh, dada yang tidak lapang tadi itu. Maka datanglah kepada tempat bertanya. Artinya bertanyalah kalau memang tidak tahu. Tapi hamba yang artinya keadaan hidupnya yang lapang sebagaimana keadaannya setelah mati, ya, jasadnya ini. Dan ada hamba yang dalam keadaan hijabnya itu seperti cahaya yang terbit di bumi ini dari beberapa arah yang tertutup, ya. Maka mati tidak ada dakwah bagi sahibnya. Sebagaimana hidup, ya, memiliki dakwah dengan jelas. Itu kaum yang pertama terhijab, kaum yang kedua tidak. Dan kaum yang kedua, yang pertama itu dia punya dakwah tapi dengan imah, ya, dengan isyarat, ya, namun tidak dapat dipahami. Maka kalau tidak paham, bertanya. Baik. Payan bagi lil abdi an yakuna fi jami ahwalihi fil khasyah. Kalau musalli adalah janazah. Fala yazalu yasaddat au janazatan baina yaday rabbih wa yusalli ala dawam fi jamil halati fa yakunul musalli da'iyan abadan wal musalli alaihi mayitan abadan wa auna iman. Sepatutnya hamba dalam keadaan apapun, ya, dia berada dalam rasa takut kepada Allah. Ya, seperti orang sholat kepada jenazah, maka dia selalu menyaksikan zat, ya, menyaksikan zatnya itu sebagai jenazah di depan Tuhan. Dia melihat seperti itu. Lihatlah, itu kita itu kan. Ya, dan dia sembahyang terus dalam setiap keadaan. Maka orang yang sembahyang itu, ya, da'iyan abada, ya, selamanya, ya, menyeru kepada itu. Wal musalli alaihi mayitan abadan wa iman, sedangkan wal musalla alaihi, sedangkan yang disalatkan mayit selama-lamanya atau tidur. Maka renungkanlah wahai jin, wastaghnamu umrakum fa innahu bihi yakunu ribha wal khusran.
Saya nak hatamkan, aduh, tak hatam juga saya ingat. Hatam sudah. As-su'alu ini terakhirnya, as-sabi'u wal sab'un. Was'aluni idza kana al-amalu kulluhu khalqan lillah fama samratu wujubi niyatil abdi fil a'mal. Idzin niyatu la takuna illa fi amalin yanfaridu bihil abdu. Mereka bertanya kepadaku, jika amal semuanya ciptaan Allah, maka apa faedah wajib niat hamba itu kepada amal-amal itu? Ya. Karena niat hanya ada pada amal yang dilakukan oleh hamba itu sendiri. Ya. Niat itu kan keinginan yang sudah dilakukan dengan amal. Ya, itu niat. Fa'ajabtuhum idza kana mashhadukum annal af'ala lillah ta'ala kadzalika yakunu mashhadukum fil aqwali sawa. Wa idza tajarradtum kadzalika kana huwa madhhabul jabariyah bi'ainih. Jika yang kamu saksikan bahwasanya fi'il itu milik Allah, ya, begitu juga perbuatan sama. Namun jika engkau ketepikan pandangan fi'il Allah itu, ya, atau perkataan pun pada hakikatnya adalah dari Allah, maka berarti kamu Jabariyah. Jabariyah kan tidak melihat Allah, tapi melihat dia dipaksa Allah. Itu Jabariyah. Sedangkan orang sufi tidak, bahwa dia tidak ada pun, gitu. Dia melihat bahwa semua adalah surah fi'il, surah sifat, surah asma. Dia tidak ada. Siapa yang dipaksa? Tidak ada yang dipaksa. Orang yang merasa bahwa dia dijabar, berarti dia ada. Persoalannya adalah antara orang sufi yang katanya mirip dengan Jabariyah, persoalannya di masalah akidah. Orang sufi mengatakan hakikat itu satu. Orang Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Syiah atau Khawarij mengatakan Allah itu hakikat, makhluk itu hakikat. Sedangkan orang sufi mengatakan, orang ahli sunnah, hakikat itu satu, Allah saja. Kita tak ada. Siapa yang dipaksa? Nah, ketika mendengar orang sufi semuanya Allah, berarti kita dipaksa. Nah, ini kan dia merasa bahwa dia ada, sehingga Allah menjajah kita. Aku enaknya berhasil, tapi Allah memaksaku untuk tidak berhasil. Ya, sudahlah. Ya. Makanya Imam Ibnu Arabi dia mengatakan, menjelaskan khutbah wal aqibatu lil muttaqin. Akibat itu artinya semua kebaikan itu untuk orang bertakwa. Dari penciptaan akhirat, penciptaan bumi, penciptaan makhluk, penciptaan manusia, dan diberikan syariah. Ini semua hanya membawa kebaikan, ya. Akhirnya ujung-ujungnya, ya, semuanya membawa kebaikan. Adanya neraka, adanya surga, adanya dunia, adanya akhirat, adanya binatang, adanya iblis, adanya nafsu, adanya kehidupan takdir Allah, enak tak enak, enak tak enak. Wal aqibatu lil muttaqin. Artinya semua ini diciptakan untuk orang yang bertakwa. Bahkan diurut oleh Imam Ibnu Arabi. Dunia akhirat diciptakan, dunia akhirat serta isinya. Akhirat itu siapa isinya itu? Surga, neraka, dan malaikat-malaikat. Dunia serta isinya, binatang, tumbuh-tumbuhan, jin, dan semua, serta undang-undang hidup. Untuk apa? Untuk manusia.
Semua ini. Katakanlah wal aqibatu lil insan. Tetapi insan itu ada kafir, ada muslim. Wal aqibatu lil muslim. Tetapi muslim ini ada asi, ada ta'i. Wal aqibatu lit ta'i, yaitu lil muttaqin. Manil muttaqin? Al insanul kamil, terus ke sana. Seolah-olah semua itu ada untuk orang yang takwa, yang syuhud makrifat kepada Allah, maka dia dapat menyaksikan Allah dari semua itu. Ya. Yang lain tak. Kita jangan pergi kepada binatang. Kita kalau tidak diberi syuhud, kita tidak merasa bahwa kita tidak ada. Merasa ada. Itu. Padahal kita disuruh merasa tidak ada, seperti pokok itu. Pokok itu sejak diciptakannya sampai tumbang, sampai habis usianya, dia tidak pernah merasa ada. Dan tidak ada merasa bahwa di sisinya ada yang lain. Karena kalau ada selain dia tak kenal. Karena di dalam diri dia tak ada itu benda yang lain. Kalau kita semua ada pada diri kita, maka kita boleh merasakan ada sesuatu di luar kita karena kita memiliki kopinya. Maka kesempurnaan ini membuat kita merasa ada dan menghijabi Allah. Dan itulah wal aqibatu lil muttaqin. Jika dia menyaksikan semua dari Allah dan dia merasa tidak ada, itulah kibritul ahmar al insanul kamil. Itulah makna wal aqibatu lil muttaqin itu. Ya, bisa 10 muka surat itu tentang bagaimana wal aqibatu lil muttaqin. Ya. Nah, Jabariyah itu seperti itu. Dia melihat bahwa dia hakikat. Allah hakikat artinya sesuatu yang berdiri sendiri, makhluk juga berdiri sendiri. Allah. Ya. Coba kita kalau dikasih musibah kepada Allah. Ya Allah, apa salahku? Allah zalim. Jadi Allah muttaham. Dibahas oleh dalam tasawuf itu. Orang yang tidak kenal Allah itu selalu yattahim. Yattahimullah. Menuduh Allah itu tidak ngerti aku. Ya. Mula-mulanya suaminya tidak ngerti aku. Kemudian jirannya tidak ngerti aku. Lama-lama Allah tidak ngerti aku. Itu kan karena tidak kenal Allah. Nah, maka dia jadi Jabariyah. Ya kalau memang Allah kehendaki untuk apa aku itu. Ya. Wa idza tajarradtum kadzalik kana huwa madzhabul Jabariyah bi ini. Wa huwa madzhabun mazmumun bi ijma'i ahli nazar wal mazhabi al-haq. Mazhab tercela dengan kesepakatan ahli nazar wal mazhabil haq. Inna lillahi ta'ala al-ijadu walil abdi al-isnadu. Allah mewujudkan wujud. Hamba bersandar kepada Allah. Pawujubun niyati alal abdi min tilka nisbati. Maka kewajiban niat kepada hamba dari penisbatan itu. Ya. Karena kita semuanya bersandar kepada Allah. Wa qad adhafal haqqu subhanahu wa ta'ala al-amala ila abdilan. Allah menisbatkan amal itu kepada kita. Ungkapannya begini. Innallaha khalaqa syai'an wa nasaba ilaik. Allah menciptakan sesuatu dinisbatkan kepadamu. Mulai dari wujudmu, sifatmu, fi'ilmu, karyamu, padahal semuanya ciptaan Allah. Wa nasaba ilaik. Maka engkau perlu niat karena Allah, karena semuanya adalah Allah yang menciptakan. Itulah kita diberi pahala itu. Karena niat itu adalah rohani, agama. Ya. Baik. Biqaulihi ta'malun, taksibun, taf'alun. Coba amal, taksib. Amal melakukan saja. Ya. Taf'al dan taksib. Kenapa disebut kasbi? Kasbi itu memakai manfaat, itu kasbi. Maka kalau orang beruntung, maksab. Ya. Kita punya kereta itu ya kita yaktasib. Ya, memakai manfaat kereta.
kita memakai manfaat akal, tubuh, mata, itu kasbi namanya. Gitu. Bukan berarti kasbi itu satu hakikat keinginan yang berdiri sendiri di sisi Allah, bukan. Ya, lama-lama mata kita makin kurang, ya kita memakainya kurang sudah. Ya, gigi tak dipelihara, banyak menggigit yang keras, lama-lama sudah goyang giginya dan copot satu persatu, sudah tidak memakai lagi. Kalau punya kita dan kita hakikat, jangan ada yang merusak dan merusak karena kita yang punya. Ya, kan tak ada kita sehingga kita dipaksa oleh Allah. Wal haqqu subhanahu wa ta'ala yastahilu alaihi an yudhifa ilaina amalan laisa lana fihi nisbatun. Maka Allah mustahil atas Allah itu, ya, memberikan kepada kita satu amal yang tidak ada penisbatan kepada Allah di situ, tidak ada. Ada amal yang kita saja, Allah tak ada. Macam mana? Wong kita diciptakan untuk menyaksikan Allah, ya. Dan yang paling hampir dekat yang kita saksikan suratan hidup kita ini. Ya. Itu. Fafhamu dzalika wa iyyakum wal ghalat, katanya. Pahami jin. Hati-hati jangan salah. Fahadhihi mas'alatun zallat bihil aqdam. Perkara ini memang banyak yang tersalah, tergelincir dalam memahaminya. Wa ansyadu ar-ruhu wal jismi wan niyatu lil amal. Ruh bagi jisim seperti niat pada amal. Ya, yahya biha ka hayatil ardi min matar. Hidup dengan amal, niat itu amal itu dengan niat, jisim itu dengan ruh, seperti bumi hidup dengan adanya hujan air. Ya. Fatabsuru zahra wal asjara barizah, kamu lihat bunga dan pepohonan nampak. Wa kullama takhrujul asjaru min samar, ketika pokok itu melahirkan buah. Kadzaka takhruju min amalina suwar, begitu juga keluar dari amal kita ini, ya, satu surah, ya, laha rawaih min nitnin wa min atar, mempunyai bau, ada busuk, ada wangi. Laula syari'atu kanal misku yahzali min a'rafiha, kalau tidak ada syariat, ya, maka misik malu dari harumnya syariat. Hakaza yaqdi biha naqdiri, demikianlah, ya, pandanganku kepada perkara itu. Idza kana mustanidu taqwini ajma'u, ketika sandaran ciptaan alam ini semuanya kepada Allah, lahu fala farqa baina nafi wad darar, maka tidak ada bedanya antara enak tidak enak, semuanya dari Allah. Sebetulnya tidak ada tidak enak itu enak. Sebetulnya tidak ada yang namanya tidak enak itu. Ya, karena yang namanya enak dan tidak enak itu dari enak. Ya. Bahkan kalau enak tak ada tidak enak, maka enak tak enak. Dengan adanya tidak enak, enak itu enak. Jadi yang enak itu tidak enak, bukan enak. Artinya semuanya enak. Orang tua, emak itu kepada anak kan, dia pukul dengan belai, sama-sama keluar dari kasih. Ya. Bahkan kalau saya pikir, kita memarah anak itu lebih membuat dia berjaya itu di masa depan daripada tak dimarah-marah tuh. Ya. Maka saya masih punya prinsip, ya, orang tua itu mesti memarah anak itu kalau salah, agar tahu itu salah. Tapi bunyi saja marahnya, bukan marah penyakit. Ini kita memang sayang-sayang dengan anak, tapi ketika kita dalam keadaan ghalabah, ya, tidak mampu memikul beban hidup, marahnya marah betul dari penyakit. Nah, tapi kalau marahnya untuk menunjukkan bahwa itu salah, itu tidak akan luka, tidak akan rosak jiwanya. Tapi kalau kita marahnya memang dari penyakit, itu kena memang kita menanamkan penyakit marah itu kepada anak. Gara-gara bapakmu, katanya kan jadi penyakit itu. Ya. Coba kalau marahnya tidak bawa-bawa, tidak bawa-bawa bapak, marah saja untuk memperbaiki anak,
Tidak. Ya. Teriak saja kepada anak, nah, tak boleh, boy. Tidak marah pun, untuk tunjuk bahwa itu salah. Ini tak marah-marah, sekali marah keluar semua sampah. Ya. Dari mulutnya keluar kalajengking, keluar ular, keluar semua. Ya. Itu yang merusak. Ya. Hatta sebetulnya rotan, kalau kasih tak akan rusak jiwanya. Tak akan rusak. Ya, itu ada dalam hadis Mukhtasar Imam Ibn Abi Jamrah dalam bab turunnya wahyu itu. Ya. Dia memberikan tafsir boleh rotan itu dari hadis. Bahkan Nabi pun ada hadis ya doib. Ya. Gantungkan as-saut itu al-bab itu di pintu. Tidak disuruh mukul, tetapi untuk menunjukkan ada hukuman bagi yang salah. Kalau dibiar saja itu, wah, ini manusia ini hayawan. Ya. Pas kita marah pun yang marah hayawan pula ya, sempurnalah jadi hayawan nanti anak tuh. Tapi dengan cinta tidak. Ya, akan hidup rohaninya. Baik. Maka berpeganglah kepada syariat, maka engkau akan hidup bahagia. Ya, maka rupa suar tahulluha suwarun tazu ala sururin. Maka rupa yang nampak itu akan singgah ke dalam jiwamu dengan penuh kegembiraan. Mislul muluk tarahum fi usratihim aw kal arais ma'syukina lil basar. Seperti raja yang kamu lihat di singgasananya, ya, atau seperti pengantin yang sedang dipandang yang sedang asik berdua-dua. Begitu. Jadi kalau memang kita melihat bahwa semua itu keluar dari Allah, ini hanya surah, maka semuanya indah. Ya. Kita melihat seperti raja dengan keluarganya, atau seperti pengantin yang sedang asik berdua-dua. Ya, itulah dia melihat kehidupan penuh bunga-bunga, kegembiraan dalam enak dan tidak enak. Ya. Ini kita bagikan 2 tajuk untuk khatam lah. Ya. 78, 79, 83 berarti. Ya. Insyaallah kita khatamkan awal April ya. Ramadan sudah ya. Ramadan. Ya. Badal Id. Apa kalau ada daurah Ramadan ini ya, dibawalah ini kita khatamkan di daurah Ramadan. Badal Id nanti mati pula di Ramadan kan tak sempat khatam. Ya. Saya nak izin bahwa bulan Maret itu tak semua mengaji mungkin. Ya. Karena saya akan datang lewat selepas saya balik dari saya ada musafir ke Mesir, ke Maroko. Bali itu memang 16, tapi kemudian saya ada seminar tasawuf di Jawa Tengah, ya, di Banyumas, ya, di Purwokerto, ya, di Purwokerto. Mungkin akan lewat, mungkin rasanya match itu tak sempat lah baca ini, wallahu a'lam. Ya, akan datang akhir sangat. Berarti akan masuk ke April akhir April itu dah Ramadan. Dan cadangan saya daurah itu di 10 pertama Ramadan. Tinggal tengok tarikhnya bila di 10 Ramadan itu ada daurah. Karena pertengahan saya ada daurah di Banjarmasin, akhir Cirebon. 10 terakhir itu di
kampung saya sendiri. Ya, karena ada iktikaf sekali dan ada daurah 10 hari full penuh. Nah maka kalau April memang rasanya tak ada, March itu tak ada, maka saya akan hatamkan di daurah lah, insyaallah. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka an tuhaqqiqana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Iftah alaina futuhal arifin bi hikmatika wa nasur alaina rahmataka wa dzakirna. Alhimna rusydana wa a'idna min sururi anfusina wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Bi rahmatika ya arhamar. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.